Hai semuanya, perkenalkan nama aku Shakira. Aku di sini yang suka bikin a little piece of my life di TikTok. Dan di video kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian fitur-fitur apa aja yang biasa aku pakai untuk edit video di aplikasi CapCut. Let's get started. First thing first, kita harus punya aplikasinya CapCut itu sendiri. Dan biasanya aku tuh sebelum ngedit itu tuh biasanya video-video yang mau aku edit, aku cantumin dulu di favorit biar enggak pusing. Dan setelah dicantumin semuanya, di sini kita boleh diatur dulu volumenya. Kalau aku sendiri tuh biasanya kalau untuk yang voice over, volumenya itu dikenolkan, tapi kalau untuk yang non voice over, aku itu volumenya itu dikeseribukan kayak gitu. Dan kalau untuk memperjernih biasanya itu ada pisah suara, kemudian ada yang pertahankan suara, itu boleh langsung diklik aja karena itu gratis. Gunanya itu untuk suara kita itu bisa lebih jernih. Adapun pada kecepatan video, di situ boleh diklik aja kecepatan yang paling ujung kanan, kemudian kita klik normal. Kalau kurvanya digeser ke sebelah kanan itu untuk lebih cepat durasinya. Namun kalau digeser ke sebelah kiri itu untuk durasi slow motion. Dan jika ingin menambahkan video, boleh langsung diklik tanda tambah di ujung kanan. Kemudian kita boleh langsung menambahkan video yang kita inginkan. Dan jika ingin menambahkan tulisan, di situ ada tulisan tambahkan teks di ujung sebelah kiri. Kemudian kita boleh ketik aja apa tulisan yang kita inginkan. Dan di sini kita bisa mengatur dari template, kemudian font. Namun saya di sini memakai template, jadi langsung otomatis seperti itu. Dan di sini saya sedang menyesuaikan teks yang saya inginkan. Di sini itu teksnya ada welcome to a little piece of my life. Kemudian setelah itu, kemudian disesuaikan penempatannya di mana saja yang kita inginkan. Kalau aku sendiri itu penempatan itu ada di atas agar terlihat. Dan di sini juga aku tambahkan teks lagi untuk yang tidak memakai template. Ini tuh sebenarnya caranya itu masih sama kayak yang sebelumnya, cuman ini itu kita lebih manual aja kayak gitu. Dan di sini untuk tulisan bakso, aku di sini pakai template yang tulisan shock itu yang muka kucing, karena biar tulisannya itu, tulisan baksonya itu jadi lucu, bisa bergerak kayak gitu. Jadi aku pakai template. Dan untuk efek suara di sini itu aku pakai suara yang ada glitter atau glow and beautiful rising. Kemudian aku tempelkan di sini, sesuaikan aja efek suaranya mau kita cantumkan di sebelah mana. And this is the final result. Welcome to a little piece of my life part 3. Stepnya ternyata emang gak masuk guys, dan aku gak baca dulu. Tada! Dan hari ini itu aku sore-sore baru keluar rumah karena aku mau nengok saudara aku yang lagi sakit bersama keluarga. Ini aku udah sampai di rumah sakit Muhammadiyah. Dan ini udah sekitar jam 7 malam. Jadi aku itu nyusul karena aku tadi bareng sama saudara aku dulu, karena dia tuh gak bisa masuk. Jadi ini aku sendiri nyusulin ke kamar saudara aku yang lagi sakit. Ini udah di lift such as usually. Kenapa sih harus naik lift? Karena ini di lantai 3 dan aku sendiri kalau harus naik tangga tuh aku gak berani kayak gitu. Assalamualaikum. Dan di sini aku udah sampai kamar saudara aku yang lagi sakit. Dia itu sakit usus buntu. Pokoknya buat kalian semua juga jaga kesehatannya. Dan ini aku udah mau on the way buat pulang. Tapi first stop sebelum kita pulang itu kita mencari dulu tempat bakso. Tadi tuh kita langsung pesen dan ini juga udah datang. Aku pesen bakso sama es teler. Dan di sini tuh sebenarnya aku nggak record banyak guys, karena kan aku lagi makan juga. Terus ini tapi tiba-tiba lagi payment karena mama aku nyuruh buat aku bayar, tapi mama aku sih yang bayar. Dan a little piece of my life aku ini selalu tiba-tiba banget. Ini aku tiba-tiba ketemu sama ponakan aku ya, anaknya oma aku deh, pokoknya aku juga nggak tahu entah ponakan atau sepupu. Ini sebenarnya aku sebelum istirahat aku sempetin dulu waktu untuk ketemu dia, karena ketemu dia tuh jadi seru pokoknya. Kita pelukan dulu. Bye princess.